Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya. Kali ini, langkah Napak Tilas telah membawa saya di Alas Ketonggo Srigati, tepatnya di Desa Babadan, Kelurahan Sendang Derajat, Kecamatan Paron, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Alas Ketonggo merupakan salah satu alas wingit yang ada di tanah Jawa yang berjarak 12 km dari kota Ngawi. Selain Ketonggo, hutan yang dianggap wingit adalah Alas Purwo Banyuwangi. Konon banyak yang menyebutkan bahwa Alas Purwo dan Alas Ketonggo adalah pasangan. Alas Purwo disebut sebagai bapak, sedangkan Alas Ketonggo disebut sebagai ibu. Alas Ketonggo begitu masyhur dihubungkan dengan kondisi kekuasaan Nusantara. Menurut kepercayaan orang Jawa, kondisi kekuasaan Nusantara dapat dibaca dari fenomena Alas Ketonggo. Hal ini dikaitkan dengan banyaknya situs-situs peninggalan Mojopahit dan tempat-tempat pertapaan Raja Jawa. Menurut sejarah Tutur Tinular, sebelum melakukan mukso di Puncak Lawu, Prabu Brawijaya V singgah dan bertapa di tempat ini. Tak hanya itu, menurut juru kunci, Presiden Republik Indonesia yang pertama juga pernah bertirakat di tempat ini. Maka, tidak heran jika banyak masyarakat, pelaku spiritual, atau bahkan pejabat berziarah di tempat ini. Salah satu petilasan yang terkenal di Alas Ketonggo adalah petilasan Srigati. Eyang Srigati adalah seorang begawan dari benua Hindia yang datang ke tanah Jawa. Beliaulah yang menurunkan kerajaan-kerajaan besar di Indonesia, mulai dari Pajajaran, Majapahit, Mataram, dan seterusnya. Petilasan ini sering sekali dikunjungi peziarah dengan berbagai macam tujuan. Di depan petilasan terdapat sebuah pendopo yang di dalamnya terdapat wayang, payung, dan altar pamujan. Petilasan Srigati di Alas Ketonggo dulunya sebagai tempat persinggahan Prabu Brawijaya setelah kalah perang melawan pasukan dari Demak sekitar tahun 1293 Masehi. Karena daya tarik spiritual inilah, pada saat malam 1 Muharram atau pergantian malam bulan Hijriah, selalu dipadati ribuan pengunjung dari berbagai daerah. Sejak waktu mulai beranjak petang, para pengunjung mulai berdatangan. Mereka datang secara pribadi atau rombongan. Dilihat dari kendaraan yang digunakan, sebagian besar mereka berasal dari Jogja, Solo, Semarang, Surabaya, bahkan Jakarta. Di Alas Ketonggo ini juga terdapat kali tempur, yaitu pertemuan dua sungai dari Gunung Lawu. Kali tempur menjadi salah satu tujuan favorit peziarah. Biasanya setelah dari petilasan, mereka melakukan ritual kungkum di sungai ini. Hal ini dilakukan peziarah dengan berbagai macam tujuan, mulai nampak tilas sampai berdoa pada Yang Maha Kuasa untuk keberkahan. Menurut penuturan salah satu pengunjung atau peziarah,
bahwa ritual di Ketonggo atau kungkum merupakan salah satu keharusan bagi dirinya untuk memperoleh berkah dan ketentraman fikir. Ritual di alas Ketonggo ini belum komplit rasanya kalau tidak kungkum, kata peziarah tersebut. Peziarah tersebut juga menuturkan bahwa kita berdoa minta berkah dan kesehatan kepada Yang Maha Kuasa. Di sini, pengunjung mempunyai berbagai permintaan untuk dikabulkan dari Yang Maha Kuasa, seperti minta kesehatan, keselamatan, kekayaan, kekuasaan, dan masih banyak lagi. Jadi jangan menganggap napak tilas di alas Srigati ini sebagai hal yang menyimpang, tutur peziarah tersebut. Banyaknya situs dan petilasan di alas Ketonggo Srigati membuat tempat ini menjadi destinasi favorit bagi mereka yang melakukan wisata religi. Dalam acara Mister Tukul Jalan-Jalan, Ustadz Soleh Pati menuturkan bahwa alas Ketonggo Srigati ini menjadi salah satu pusat energi di samping alas Purwo Banyuwangi. Karenanya setiap malam satu suro sekali peziarah yang datang dari berbagai kota di Indonesia dengan berbagai macam tujuan.
Demikian sekilas tentang alas ketonggo Srigati. Semoga informasi ini dapat bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe karena kita akan memberikan informasi-informasi yang lainnya. Rahayu, Rahayu, salam budaya.